Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mata praktikum sistem operasi di pertemuan keempat. Oke, langsung saja saya jelaskan materinya. Perulangan pada bahasa C. Jadi di sini pada pertemuan 4 tuh sebenarnya melanjutkan di minggu sebelumnya ya. Di minggu sebelumnya juga kan ngebahas sedikit tentang perulangan ya pada bahasa C. Nah, jadi perulangan bahasa C, dalam bahasa C itu terdapat 3 struktur perulangan atau looping, yaitu ada perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Nah, di sini saya nggak ngejelasin definisinya, tapi di sini saya ngejelasin langsung contoh programnya aja, karena ini ngelanjutin yang materi sebelumnya. Jadi di sini selanjutnya ada yang namanya program looping itu namanya ada yang namanya looping perulangan pada bahasa C. Jadi di sini saya di minggu keempat ini hanya melanjutkan materi perulangan yang ada di minggu ketiga. Jadi dalam bahasa C terdapat 3 struktur perulangan atau looping, yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Nah, di sini ada uncounted loop. Nah, di sini saya menggunakan while. Perulangan while akan melakukan perulangan kalau kondisi atau syarat terpenuhi. Di sini saya misalnya contoh programnya outputnya itu saya minta untuk apakah ingin mengulangi lagi. Jika jawab Y, maka dia akan ditanya lagi, ulangin lagi. Jadi ini akan terus program looping kalau kamu tuh ngetik huruf Y, tapi kalau tidak kayak gini yang terakhir, maka perulangan selesai atau perulangan dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi dia kayak dihitung lagi dari atas 1 2 3 4 5. Jadi di sini ada 5 perulangan. Ini saya kasih output programnya aja, nanti codingannya langsung saya jelasin di contoh program. Selanjutnya ada uncounted loop yang pakai do while. Jadi perulangan do while akan menjalankan perulangan dulu, kemudian memeriksa kondisinya atau syaratnya. Kalau kondisi terpenuhi, maka do while akan melanjutkan perulangannya. Ini sama contohnya sama kayak tadi. Jadi kayak kita input tulisan Y, atau kalau misalnya kita tulis Y atau ya, maka dia akan ditanya lagi karena kan ingin melooping terus. Nah, tapi kalau untuk mengakhiri program atau mengakhiri loopingan, ketik T, maka perulangan selesai dan perulangan langsung ditulis banyak berapa kali sesuai loopingannya. Selanjutnya ada counted loop. Di sini menggunakan for. Jadi perulangan for digunakan untuk memproses pengulangan sesuai dengan jumlah pengulangannya. Nanti codingannya saya akan jelaskan. Nah, lalu selanjutnya ada nested loop nih. Digunakan perulangan yang di dalamnya memiliki bentuk perulangan lain. Kayak outputnya seperti ini. Nah, di sini kan udah saya ada output-outputnya nih. Di sini saya akan lanjut masuk ke contoh programnya. Oke, kita masuk ke dalam program, kita lihat di sini, program uncounted loop menggunakan while. Jadi codingannya di sini saya sudah pakai Gedit ya, terserah kalian mau pakai text editor apa, mau Vim, mau Nano, atau apapun itu terserah. Di sini saya menggunakan Gedit. Lalu di sini codingannya itu adalah menggunakan file header stdoh untuk mendefinisikan sebuah perintah printf dan scanf. Lalu int main untuk memulai program. Lalu di sini kita deklarasikan variabel ulang dengan tipe data karakter. Nah, variabel ulang itu adalah isinya huruf Y. Oke. Selanjutnya, deklarasiin lagi variabel counter dengan tipe data integer yang isinya itu adalah 0. Masuk di sini ada komen menggunakan backslash ya. Backslash lalu komennya apa. Lalu masuk ke kondisi perulangan. Jadi kan kita pakai while ya. Jadi kondisinya di sini adalah while variabel ulang adalah huruf Y. Nah, jika lalu di sini di bawahnya perintah printf untuk mencetak di layar tulisan ulangi lagi tanda tanya. Lalu dicetak lagi jawab iya atau tidak, Y atau T kan. Nah, jika misalnya jawaban itu akan masuk ke dalam variabel ulang dan berformat itu C atau karakter. Nah, misalnya di sini kita jawab huruf Y kan ulang ya berarti ya, atau melooping. Berarti dia akan masuk ke dalam increment counter plus. Jadi misalnya kita ingin ketika kita input itu ulangi lagi kita Y ya, kita Y, maka langsung counternya itu nambah 1 karena kan dia mengulangi 1 kali.
maka dia langsung counter plus increment ya. Kalau misalnya jawab lagi yang kedua itu Y lagi, dia akan nambah jadi 2. Dan seterusnya sampai kalau misalnya kita cetak huruf T atau tidak, maka dia akan perulangan itu akan selesai atau stop di situ. Dan selanjutnya di sini printf untuk ini outputnya garis-garis gitu, terus pakai \n untuk membuat baris baru, lalu cetak printf perulangan selesai, dan di sini ada tulisan cetak perulangan dilakukan sebanyak %i. %i itu adalah berformat integer. Nah, sebanyak berapa kalinya itu ngambil dari si variabel counter yang tadi yang kita bilang kalau misalnya dia input huruf Y, dia bakal nambah counternya, variabel counternya nilainya. Misalnya kita nilai inputnya itu adalah 3 kali, berarti di sini tulisan yang akan tercetak adalah perulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Return 0 untuk mengakhiri program. Oke, kita langsung aja jalanin. Oh, ini di save dulu. Jangan lupa di save. Lalu cara runningnya kalian compile dulu dengan cara gcc nama filenya .c garis o kayak gini, terus nama file yang ingin kita jalanin. Misalnya di sini while aja. While kayak gini, enter. Tungguin. Nah, kayak gini berhasil, kalian titik terus backslash while. Kita panggil lagi nama filenya. Enter. Nah, di sini akan ada inputan, ulangi lagi, kita jawab ya atau tidak. Kita misalnya jawab ya. Ada lagi kan, terus ini bakal terus sampai kalian ketik T atau tidak. Ini bakal terus-terusan. Nah, misalnya di sini saya udah cukup. Di sini langsung saya akhiri program dengan cara ketik T langsung di enter. Maka perulangannya selesai dan perulangannya itu dilakukan sebanyak 4 kali. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Yang T ini tetap, karena dia kan tetap mengulangi lagi kan, maksudnya tetap di input lagi, dia itu terhitung jadinya. Jadi perulangan dilakukan sebanyak 4 kali. Itu untuk uncounted loop menggunakan while. Dan selanjutnya di sini yang while sama aja sebenarnya, outputnya juga. Selanjutnya counted loop menggunakan for. Oke, di sini saya sudah buat filenya. Langsung kalian masuk aja gedit for.c. Enter. Nah, ini adalah program untuk menampilkan angka 1 sampai 5 menggunakan for. Di sini biasa include stdoh untuk mendefinisikan perintah dari printf atau scanf, ya kan? int main untuk memulai program. Lalu di sini kita deklarasiin dulu variabel angka itu adalah tipe datanya integer dengan isinya itu adalah 5. Jadi variabel angka itu adalah 5. Yang dideklarasiin lagi, kita ketahui lagi kalau misalnya di 5 ini terisi dari 1, 2, 3 sampai 5. Jadi variabel angka ini nggak hanya 5 doang, tapi dia berdua dari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu deklarasiin lagi variabel x dengan tipe data integer. Lalu kita masuk ke perulangannya. Di sini menggunakan for, jadi x itu kan 0, kita deklarasiin x adalah 0, x kurang dari 5, benar kan? True, karena x itu 0, 0 itu kurang dari 5, maka x plus atau dia melakukan penambahan 1 atau increment. Nah, setiap penambahan itu akan langsung tercetak angka ke %d, itu adalah untuk membaca format desimal angka x kan berarti mulai dari 1 ya. Kan 0 bukan kurang dari dia tidak kurang dari 5, maka dia akan jalanin angka 1. 1 kita ke atas lagi, berarti kan x itu 1 ya. 1 apakah kurang dari 5? Benar, maka dia increment x plus. Cetak lagi angka 2 dan seterusnya sampai angka 5. Nah, misalnya angka 5 sudah nih. X itu adalah angka 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak kan, karena 5 adalah 5, bukan 5 kurang dari 5. Maka dia stop untuk melakukan perulangan karena kondisinya itu udah false atau kondisinya itu sudah tidak terpenuhi. Gitu caranya. Kalian langsung save aja di sini. Kalian close. Lalu kalian gcc lagi nama filenya .c, lalu strip o nama filenya yang ingin di running, lalu .2 strip backslash, maksudnya langsung kalian ketik for. Tampilannya seperti ini, angka ke 1, 2 sampai ke 5.
Itu untuk for. Untuk content loop menggunakan for. Lanjutnya, nested loop. Jadi di sini kita masukin angka 5, maka dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya? Di sini saya sudah punya namanya file nested loop. Jadi kalian buat aja nama filenya. Seperti ini, lalu .c. Nah, ini adalah codingannya. Seperti biasa, pakai file header include stdoh, integer main, void. Di sini ada tambahin void ya. Lalu di sini deklarasiin dulu variabel angka dengan tipe data integer. Nah, angka ini isinya adalah 0. Lalu printf masukkan angka. Jadi ini membuat inputan ya. Printf untuk cetak, scanf-nya untuk inputannya. Jadi di sini inputan dari masukan angka ini akan masuk ke dalam variabel angka yang berformat %d atau desimal. Lalu for masuk ke perulangannya menggunakan for int. Jadi i itu adalah, jadi deklarasiin lagi nih di sini i sama dengan 1, lalu i kurang dari sama dengan angka, maka i plus plus. Atau karena kan di sini kan angka kan 0 ya. Jadi dia di sini apakah 1 itu kurang dari 0 benar, maka dia akan plus plus. Ini kan sesuai dengan inputan yang kita ingin input gitu. Kalau 5 berarti ya dia akan ngelooping sampai 5 kali. Itu sama langsung di sini for j juga sama dengan 1, j kurang dari sama dengan angka, maka dia variabel j itu akan menambah 1 per 1 atau increment. Lalu cetak %d yang manggil variabel j, isi dari variabel j. Lalu printf /n ini untuk menampilkan enter ya atau baris baru. Dan return 0 untuk mengakhiri program. Cara jalaninya juga sama, kalian tinggal kayak gini. Sini diganti dengan nested loop. Lalu di nama filenya diganti dengan nested loop juga. Hampir-hampir mirip, runningnya tinggal ganti nama filenya aja. Kalian enter, /2 backslash nested loop. Seperti ini, kalian enter. Masukin angka kita misalnya masukin angka 7. Maka dia akan nampilin tulisan 1 sampai 7 sebanyak 7 kali gitu. Itu untuk nested loop menggunakan for juga ya. Oke, sekian materi pertemuan 4 pada minggu ini. Jika ada yang kesusahan untuk membuat aktivitinya, bisa kalian langsung tanyakan ke saya di sesi Google Meet nanti. Dan jangan lupa untuk kalian kerjakan aktivitinya dan jangan lupa untuk diupload sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.